Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam manqabah ke-31 ini dalam bulan Dzulqa'dah, di antaranya mari sama-sama kita menjiwai dan dijiwai dengan manqabah bulan ini, bulan Dzulqa'dah. Di antara bulan Dzulqa'dah ini, manqabah ke-31 khususnya Tuan Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada beberapa poin yang bisa kita petik hikmah agar kita bisa menjiwai dan dijiwai dari manqabah tersebut. Sebagaimana yang kita dianjurkan oleh Tuan Syekh setiap malam, khususnya semoga dibisakan, kita dianjurkan untuk berziarah juga kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu dengan cara melaksanakan sholat sunnah hajat. Hakikatnya kita berziarah kepada Pangarsa Abao sebagai Tuan Syekh guru kita di zaman ini. Dan beliaulah yang mengusulkan kita, menyampaikan kita kepada Tuan Syekh di atasnya, yaitu Pangarsa Aba Anom, Pangarsa Aba Sepuh, Syekh Tolha, Syekh Ahmad Khatib, sampai Syekh Abdul Qadir, sampai baginda Nabi Agung Muhammad SAW, bahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya kita diajarkan itu, membaca setelah melakukan sholat hajat, ada yang namanya melangkah 11 langkah gitu kan, membaca ya Syekh Muhyiddin, ya Sayyidah Muhyiddin, ya Maulana Muhyiddin sampai selesai. Setelah itu kita berhajat, meminta hajat kita kepada Allah melalui wasilah kemuliaan Tuan Syekh Pangarsa Abah, khususnya sebagai mursyid di hada zaman. Begitupun hal tersebut kita laksanakan insya Allah setiap malam anjurannya, yakni dalam amaliyah malam, khususnya dalam sholat hajat tadi, agar agar kita selalu terhubung dengan Tuan Syekh dan khususnya para ahli silsilah, khususnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun bukan hanya itu saja, setelah kita amaliyah malam, khususnya setelah tahajud, setelah witir khususnya, ini kami mendengar dari pembantu khusus Abah Al-Amin, yaitu beliau mengatakan kita diperintah oleh Pangarsa Abah juga untuk membaca salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khususnya tata cara ini, kata Pangarsa Abah Al-Amin, Abah pembantu khusus, beliau mengatakan, sebelum kita membaca ila hadratin Nabi Muhammad SAW atau tawasul setelah kita sholat malam, khususnya setelah witir, kita jangan lupa membaca salawat dulu kepada baginda Nabi SAW. Di antaranya yang sudah diijazahkan oleh Pangarsa Abah, membaca salawat kepada Nabi, yaitu assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya Karimallah, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidal Kaunain, assalatu wassalamu alaika ya Sayyidat Thaqalain, assalatu wassalamu alaika ya Ahmad, assalatu wassalamu alaika ya Taha, assalatu wassalamu alaika ya Yasin wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Nah, setelah membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita juga diperintahkan membaca salawat dan berziarah kepada seluruh nabi dan rasul. Di antaranya membaca assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah, assalatu wassalamu alaika ya akramal khalqi ala Allah. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin, nawir qalbi binurika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al-tahiri az-zakiyyi salatan tuhallu bihal uqadu wa tufarriju bihal kurabu wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi majma'in. Amin. Al-Fatihah. Di antaranya kurang lebih seperti itu. Baru kita membaca hadrat kepada Nabi, setelah itu baru berzikir. Nah, itulah di antaranya cara kita untuk berziarah sebagaimana yang Tuan Syekh berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya kita juga dibisakan. Bahkan setiap kita membaca Assalamu alaika, kata Abah, kalimat tersebut kita baca ketika tahiyat di dalam sholat, kita harus meyakini sebelum kita membaca Assalamu alaika, itu di depan kita sudah dihadirkan ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya ini luar biasa yang harus kita garis bawahi. Kurang lebih begini, ajaran kita, kata Abah, itu tidak diajarkan untuk mimpi Rasulullah Muhammad SAW. Pada umumnya, bermimpi Nabi memang luar biasa fadilahnya. Dan sebelum kita ketemu Abah, kita sering diajarkan untuk bermimpi Nabi Muhammad SAW. Begitupun kami atau saya pendiri pun, sebelum ketemu Abah, banyak amalia khusus yang diberikan oleh guru-guru kami untuk bermimpi kepada Nabi SAW.
Tetapi setelah ketemu Abah, Masya Allah beliau mengatakan kurang lebih yang kami dengar dari Abah Al-Amin. Ajaran kita mah tidak diajarkan mimpi Rasulullah SAW. Tapi kita diajarkan untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Bagaimana caranya? Ternyata setiap sholat, khususnya setiap sholat, setiap kita membaca sholawat, Syaitanir wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dalam ayat itu Allah mengatakan, dan tidaklah sesekali Allah menyiksa atau mengadab suatu kaum atau siapapun kamu sekalian kalau di tengah-tengah kamu ada Nabi Muhammad SAW. Wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di tengah-tengah kita kalau ada Nabi Muhammad SAW, khususnya disambungkan di zaman ini pewaris beliau yang sempurna, ada Abah, katakanlah kita sering tawasul, sering baca dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya begini, apalagi amaliyah kita yang kita laksanakan, yaitu zikir la ilaha illallah, menjadi rajanya zikir, sultannya zikir. Kita selalu terhubung dengan rajanya wali, juga dengan rajanya aulia, dengan rajanya nabi dan rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kita terhubung oleh beliau. Jadi bukan, mohon maaf, bukan tidak boleh apa namanya, sekali lagi pengen mimpi, bukan hanya, tapi ajaran kita ini benar-benar Masya Allah sahabat, bukan pengen mimpi, tapi pengen berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana jika kami teringat ketika ada salah satu wakil talqin, kayak Irfan Zidni kalau tidak salah, bertanya kepada Abah Aus saat itu, Abah kurang lebih gitu, apakah Abah rindu dengan Abah Anom, kan gitu. Maka Abah mengatakan begini, rindu itu penyakit kronis yang tidak ada obatnya kecuali bertemu dengan yang dirindukannya. Artinya Abah mah tidak pernah rindu karena Abah selalu bersamanya gitu kan. Bersamanya di sini bersama seluruh ahli silsilah, khususnya Abah Anom, Masya Allah. Itulah pengarsa Abah, selalu bersama silsilah khususnya Abah Anom terus sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau ruhanianya yang suci itu ini telah dijuluki silsilah khususnya ruh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah manusia yang sangat sempurna, yang di zaman ini kita harus meyakini bukan hanya sempurna tapi kamil mukamil, yang sempurna dan bisa menyempurnakan orang. Maka ikut dengan beliau sekali lagi, apalagi perintah beliau, apalagi amaliyah beliau, apalagi wajangan ilmu-ilmu seperti ini, memperbarui ajaran, khususnya kita diajarkan untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di keseharian kita dengan niat diantaranya tadi agar kita selalu maka abada bersama dengannya, bersama dengan Allah, bersama dengan seluruh ahli silsilah, bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bersama dengan guru agung Pangarsaabah selamanya, Masya Allah. Begitupun di akhir manqobah, Masya Allah, Wan Syekh mengatakan, selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya dalam Manqobah 31 ini, maka disebutkan dalam Manqobah ini, tangan Rasulullah SAW yang mulia terulur lalu dipegang oleh Syekh Abdul Qadir. Setelah dipegang, dicium oleh Syekh Abdul Qadir dengan sepuas hati. Setelah itu diletakkan pada ubun-ubunnya. Nah, ini juga 3 poin ini bisa kita jadikan apa namanya, menjiwai dan dijiwai dalam manqobah ini. Kita jadikan pegangan. Guru agung kita Baos, baik di zaman Abah Anam atau di zaman ini, kata beliau setelah mendapat
kita harus mengenal dan mempelajari guru kita. Di antaranya menggenggam tangan Tuan Syekh. Tuan Syekh menggenggam tangan Syekh. Setelah kita kenali siapa guru kita pelajari siapa Pangersa Aba ini. Beliau akhlaknya luar biasa, kita mengenal baik dari secara nasab beliau, silsilah beliau sangat mulia, beliau adab beliau kita pelajari luar biasa, amaliyah beliau, lahiriah, batiniyah beliau begitu istiqomah, khususnya dalam fanafish, dalam kepada guru itu luar biasa, kita kenal dulu. Setelah itu kita cium. Setelah dipegang tangannya, baru dicium oleh Syekh Abdul Qadir, artinya dicium itu kita rasakan, kita jiwai dalam diri kita. Maka setelah kita mengenal Pangersa Aba, kita mendapat talqin darinya, khususnya talqin dikir ini maksudnya, maka kita harus merasakan amaliyah ini untuk diri kita pribadi dulu. Kita harus mau menyelam dalam lautan tanpa tepi, artinya menyelam ini mengamalkan amaliyah yang telah diberikan oleh Aba. Wabil khusus paling tidak zikirnya, jahar dan khafi, yaitu khususnya setiap ba'da sholat kita laksanakan zikir tersebut. Ini juga dalam rangka agar kita merasakan dan menjiwai bimbingan-bimbingan, limpahan, karomah, barokah, irsyadat Tuan Syekh yang diberikan untuk kita khususnya. Dan itu semua tidak bisa kalau kita tidak mau mengamalkannya. Maka setelah digenggam tangannya oleh Syekh Abdul Qadir, yaitu baginda Nabi SAW, dicium pula setelah itu, setelah dicium, diletakkan di ubun-ubun beliau. Artinya setelah kita merasa mengenali, mempelajari amalia Tuhan Syekh, setelah itu kita mengamalkan, artinya merasakan dan dijiwai oleh diri kita sendiri, maka kita letakkan di ubun-ubun. Artinya kita junjung tinggi dan kita jadikan pedoman di dalam hidup kita. Nah, 3 poin ini yang harus sebagai murid, khususnya kita lagi belajar dalam Toriko ini kepada Abah, kita genggam tangannya, artinya kita kenali beliau benar-benar, kita cium tangannya, artinya kita rasakan, kita jiwai amaliyah beliau. Setelah itu kita letakkan di ubun-ubun tangan beliau. Artinya kita junjung tinggi guru kita. Kita junjung tinggi di atas segalanya. Artinya perintah beliau, irsyadat beliau, khususnya untuk diri kita, kita pasrahkan kepada beliau semua. Makanya ada kalam Aba Awas luar biasa ketika menyebutkan tentang Nafi Syekh ini yang luar biasa, yang membuat saya terganggu-ganggu. Aba mengatakan, yang yang punya dalam hidup ini, sehelai bulu pun yang menempel dalam tubuh Abah atau dalam diri ini, sudah Abah serahkan kepada Abah Anom. Masya Allah. Artinya fana fi syekh, beliau begitu sempurna dengan gurunya saat itu, Syekh Ahmad Sohib Wafa dan Abah Anom. Bapak dirahmati Allah. Karena memang seorang mursyid itu adalah dalil. Sebagaimana juga kan dalam Dzul Qa'dah ini, huruf dalnya ini adalah dalil. Wad dalilu wal mursyidu ilal matlubi. Nah, dan menurut kami, kata Abah dalam kitab Fadhil Syuhur, dalil itu adalah guru mursyid. Masya Allah, ya, mursyid ini adalah dalil kita. Baik dari tadi kita mengenali amaliyahnya Syekh Abdul Qadir, khususnya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita merasakan sunnah Nabi Muhammad yang Nabi SAW tidak bisa kita dapat, tidak bisa kita istiqomahkan amaliyah pecinta khususnya jiwa ini kalau tadi hubungan kita dengan guru mursyid kita belum dibangun sesuai adab-adabnya, sesuai dengan etika kita sebagai murid. Nah, diantaranya adab atau etika sebagai murid tadi, sami'ana wa ata'na. Kita mendengar, kita ikut manut hanya kepada perintah dan irsyadat dari Pangersa Abah saja. Dengan seperti itu, maka kehidupan kita dalam menjalani thariqah ini, kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mengapa? Karena Abah telah mendapat sa'adatul qudusiyah, kebahagiaan yang hakiki. Mengapa? Karena beliau telah mampu menolkan dirinya di hadapan guru mursyidnya, yaitu Abah Anom saat itu. Maka saat ini beliau menjadi murid jadinya Abah Anom. Seluruh kepala mulia beliau, seluruh ucapan baik tingkah laku beliau selalu menyebut Abah Anom. Masya Allah. Itu merupakan adab seorang murid yang luar biasa kepada gurunya. Masya Allah. Bahkan sampai detik ini luar biasa. Thariqah yang kita sedang jalani, beliau tetap Masya Allah dengan tawaduknya memakai nama Suryalaya baru sirna rasa. Itu juga diantaranya merupakan adab luar biasa. Ada kepada pendahulunya, yaitu Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa sebagai guru mursyid Abah saat itu. Masya Allah. Begitupun kita dalam hidup, sekali lagi, saya dan kita semua.
yang mengaku sedang menjalani thariqah ini dan mengaku Tuan Syekh adalah guru mursyid kita Pangeran Paus, maka tugas kita tadi luar biasa. Di antaranya kita merasakan bimbingan beliau dengan cara mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini dengan semampu kita. Dengan seperti itu, Manqobah ke-31 ini diantaranya ketika Tuan Syekh menggenggam tangan Rasulullah SAW, mencium tangan Rasulullah SAW, dan meletakkan tangan Rasulullah SAW di atas ubun-ubun beliau, bisa kita rasakan juga ketika kita berguru dengan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur sebagai mursyid kita. Kita genggam tangan Abah, sekali lagi kita kenali beliau, kita cium tangan Abah, artinya kita merasakan, menjiwai amalia yang beliau berikan, dan selanjutnya kita letakkan di ubun-ubun tangan Abah. Artinya kita junjung tinggi beliau, khususnya dalam mengamalkan amaliyah ini, menjaga adab kita sebagai murid yang di hadapan gurunya bukan hanya secara langsung. Artinya, walaupun lahiriah, dohiriah kita jauh dengan Abah, tapi dimanapun kita berada, sebagaimana pagi ini, kita tetap melaksanakan amaliyah yang menjadi kesukaan beliau, yaitu diantaranya manakiban. Begitupun dalam keseharian kita, kita menjalankan amaliyah mursyid semampunya, semata-mata itu karena bukti cinta kita kepada Abah, bukti kita cinta kepada ajaran, dan bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi juga mengatakan, Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, kata Nabi dalam sebuah hadis. Yang ikut dengan aku maka dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia tidak mau ikut dengan aku, ikut dengan pewarisku, maka memang itu dia tidak mau. Artinya ketika kita sudah mau mengamalkan ini, itulah kehidupan kita. Sebelum surga nanti di akhirat, di dunia kita sudah merasakan surga. Karena kebahagiaan sudah kita genggam, sudah kita dapatkan karena kita telah dibersamakan dengan pemiliknya, yaitu dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa manfaat untuk saya dan kita semua. Semoga kita diistiqomahkan dengan amalia mursyid, dengan karamah barokat Wan Syekh. Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam